Halo semuanya. Nama budaya. Assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Jadi hari ini kami, Robi. Rizky Febri. Hirzi. Agnes, Dan Rosi. akan berdiskusi tentang Integrasi nasional. Nah, beberapa hari terakhir kan Indonesia diterpa isu-isu dan berbagai macam konflik. Di antaranya kerusuhan di Wamena, terus revisi pembahasan undang-undang, beberapa macam pasal dan ayat. Dan yang terakhir nih, aksi demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPR MPR RI. Menurut kalian nih, apakah aksi-aksi tersebut atau demo-demo atau aspirasi mahasiswa yang belakangan terjadi itu berpengaruh nggak sih terhadap integrasi nasional? Atau sebelumnya kayak gini, kalian tahu nggak sih apa integrasi nasional itu sendiri? Apa ya? tentang Ayo, ada yang tahu, ada yang Kayak tahu? pernah sering denger ya gak sih? Apa tuh? Apa ya? Integrasi sebenarnya banyak gak sih, kayak integrasi di sosial, politik Politik. gitu-gitu ya. Iya. Dan setauku sih integrasi kayak lebih ke proses penyatuan gak sih? Penyatuan berbagai ide atau golongan atau pendapat gitu, sudut pandang untuk menyatukan demi satu tujuan kayak gitu. Ya gak sih? Iya. Ya, jadi kurang lebih integrasi nasional itu adalah penyatuan antara suku, ras, agama dan budaya yang ada di Indonesia agar terwujudnya satu pemerintahan yang satu jalur terhadap nilai-nilai yang dianut oleh bangsa itu sendiri. Dan berikutnya adalah apa sih tanggapan kalian mengenai aksi demonstrasi akhir-akhir ini yang terjadi di Indonesia? Silakan. Menurut saya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa kemarin itu wajar dilakukan karena demonstrasi adalah salah satu wujud penyampaian aspirasi publik terhadap pemerintah dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Lalu kenapa mahasiswa melakukan demonstrasi? Seperti yang kita ketahui bahwa DPR telah merevisi dan mensahkan revisi UU KPK, UU KUHP dan UU yang lain. Namun dirasakan publik ini revisi yang dilakukan oleh DPR itu bukannya menguatkan tapi malah melemahkan. Nah, makanya mahasiswa itu melakukan demonstrasi terhadap DPR dan demonstrasi tersebut merupakan bentuk kekecewaan publik masyarakat terhadap kinerja DPR. dan lagi masyarakat itu menganggap DPR tidak transparan gitu karena kurang melibatkan semua pihak, contohnya masyarakat ataupun akademisi. Padahal ya mahasiswa sendiri itu udah mengirimkan surat, sudah pesan-pesan segala macamnya ke Sekjen DPR, namun tidak direspon dengan seksama oleh pihak legislatif tersebut. Alhasil mereka menyatukan suara, menyatukan pendapat, pikiran, visi dan misi dalam aksi demonstrasi pada tanggal 24 September tersebut. Tetapi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa kemarin itu berujung dengan kericuhan antara Iya. aparat, polisi dan juga mahasiswa. Selain itu juga mahasiswa memiliki 7 tuntutan kepada pemerintah. Yang itu berkaitan dengan RUU KUHP, KPK, kemudian berkaitan juga dengan kriminalisasi aktivis, Pembakaran HAM, hutan. benar, pembakaran Pelanggaran hutan, HAM juga. Pelanggaran HAM. dan lain-lainnya. Jadi itu hal yang lumrah ya sebagai kita mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dalam bentuk ya seruan aksi tersebut. Dan menurut kalian nih, apakah aksi tersebut merupakan perwujudan dari integrasi nasional atau malah jadi mengancam atau ancaman dari integrasi nasional itu sendiri? Ada yang mau? Jadi sih kalau sama bicara integrasi nasional sebenarnya kan ada dua sudut pandang tuh. Itu bisa jadi integrasi, bisa jadi konstruktif atau destruktif. Bisa aja yang kemarin itu sebenarnya kan demonstrasi kan emang sesuai prosedur kan yang diharapkan. Jadi udah ngajuin ke lembaga yang terkait untuk demonstrasi, terus udah mengkoordinir siapa aja yang ikut di situ gitu. Dan itu kan orang-orang yang tergabung mahasiswa di situ kan udah dibilangin tuh kalau sama kita menyuarakan untuk kepentingan masyarakat gitu. Namun yang aku lihat sih kemarin kan ada sih kayak berbagai kelompok nggak sih, kayak ormas yang tiba-tiba masuk dan itu yang buat demonstrasi tersebut tuh berujung ricu kayak gitu. Banyak fasilitas publik yang rusak, pagar DPR kan kemarin kan sampai dan juga memakan korban. Dan di situ kita kayak kita nggak nutup mata kalau semua ada berita banyak sumber yang menyebutkan bahwa
emang itu kan ada tawuran juga segala macam, dan itu kan kita kurang tahu kan kebenarannya itu dari mahasiswa sendiri yang melakukannya atau bukan kayak gitu. Jadi kayaknya itu bisa jadi mengancam sih menurut aku. Ada tambahan? Kalau menurut saya sih itu mengancam, tapi menurut saya ya itu harusnya pemerintahnya sendiri itu sebagai bentuk integrasi nasional, harusnya kita juga menyatukan pemikiran dengan pemerintah kan. Tapi pemerintahnya itu udah salah memosisikan diri. Mereka bukan yang buat sebuah peraturan yang mendukung, malah justru buat peraturan yang melemahkan. Jadi alhasil ya udah masyarakat terutama mahasiswa melakukan aksi demonstrasi tersebut. Tapi kan sebelum itu kita harus mendengarkan dari pihak pemerintah dan juga pihak masyarakat. Intinya sih lebih mereka memiliki kepentingan sendiri, masyarakat sendiri, akhirnya mereka tidak memiliki tujuan yang sama. Seharusnya menurunkan ego dulu Iya. dari berbagai pihak, lalu bicara gitu pelan-pelan dan nemuin solusinya gimana. Dan pemerintah harus menerima aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat. Ya benar, jadi kurang lebih begitu. Jadi kalau kita melihat di satu sisi, kayak apakah ini aksi demonstrasi itu merupakan perwujudan dari integrasi nasional? Iya, benar, karena tidak hanya mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, tapi juga rakyat dan berbagai macam ormas juga turun ke jalan pada saat itu. Dan ketika kita membahas apakah aksi tersebut mengancam integrasi nasional, iya, di satu sisi, karena Pemerintah dan masyarakat tidak dalam satu tujuan yang sama. ya itu. Jadi dua sisi yang berbeda yang harus kita lihat dan kaji terlebih dahulu. Dan yang pertanyaan selanjutnya, dari apa aksi demonstrasi yang telah berlangsung kemarin, apa sih menurut kalian langkah pemerintah itu? Seharusnya pemerintah itu kayak harus bertindak kayak gimana gitu untuk menyikapi hal peristiwa tersebut ya. Kami mahasiswa seharusnya pemerintah harusnya segera mengkaji ulang si RUU tersebut, lalu menerima diskusi publik. Jangan hanya melibatkan satu orang atau satu pihak, tapi melibatkan semua yang tadi saya bilang, akademisi, lecturer, ataupun semua orang yang paham di bidang yang ini. di bidang itu ya, yang istilahnya mengerti lah di bidang itu. Ada yang lain? Mungkin untuk nambahin juga kan sebenarnya kan pemerintah kan juga emang kan kayak talik ulur kan dari pemerintah dan DPR-nya, dan itu sebenarnya udah dikaji ulang. Namun mungkin ada beberapa poin yang itu sebetulnya sangat krusial dan itu mungkin perlu pembahasan yang lebih lanjut. Jadi tidak senonoh langsung disahkan dalam kurun waktu kurang dari beberapa hari langsung disahkan. Namun itu karena itu menyangkut hidup orang banyak, jadi mungkin butuh waktu yang lebih panjang dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak untuk melakukan gitu. Jadi bisa dibilang komunikasi is the first things lah ya. Ya, benar. Maksudnya tanpa ada komunikasi dan transparansi kedua lembaga ini antara masyarakat dan pemerintahan itu tidak akan berjalan sejalan di jalurnya gitu. Nah itu tadi ya beberapa pemikiran atau diskusi dari kami mengenai integrasi nasional dan beberapa hal mengenai isu-isu yang menarik yang belakangan ini terjadi di Indonesia. Aksi demonstrasi mahasiswa. Ya, khususnya karena kemarin yang sempat heboh aksi demonstrasi mahasiswa dari beberapa daerah di Indonesia di depan gedung MPR DPR RI. Dan harapan kita adalah harapannya sih mungkin aksi-aksi demonstrasi emang wajar kan ya, nggak apa-apa aja, tapi bentuk aspirasinya lebih terkontrol dan tidak tidak radikal ya, tidak mengambil jiwa orang yang hampir sampai meninggal atau seperti itu. Mesti kondusif lah ya, istilahnya. Jangan mudah terpengaruh atas isu-isu hoax yang menyebar. Jadi kita harus mengkaji dari pihak rakyat, harus mengkaji dari pemerintah, harus mengkaji. Ya itu tadi kayak harusnya komunikasi itu harusnya terjalin antara kedua lembaga ini. Jadi tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan. Ya, jadi itulah hasil diskusi dari kami. Untuk pendapat lebih lanjut mengenai integrasi nasional kita kembalikan kepada pemirsa. Mungkin kalian ada pendapat yang berbeda, silakan. Tapi yang jelas kita adalah satu bangsa Indonesia yang menjalin kebersamaan dan kerukunan antar warganya. Terima kasih, kita pamit undur diri.
Bye bye. Dadah.